Menengok tas kerja Presiden Rusia Putin yang berisi tombol bisa hancurkan negara dalam sekejap. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan penangkal strategis untuk meningkatkan status dan menyiagakan kekuatan bersenjata nuklirnya. Hal tersebut dilakukan Putin setelah melihat reaksi global usai dirinya menginvasi Ukraina. Rusia sendiri memiliki jumlah bom nuklir terbesar di dunia, yakni sebanyak 6.257 yang dapat menghancurkan sebuah negara dalam sekejap, dan itu bisa dilakukan hanya lewat koper. Dilansir dari Morning Express, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut bisa memerintahkan untuk menembakkan senjata nuklir dengan bantuan koper ini. Koper nuklir ini terlihat seperti koper biasa, meskipun tas nuklir Putin ini sangat rahasia. Tetapi untuk pertama kalinya 2019 lalu, dunia melihat sekilas isi tas kerja Putin ini. Tas kerja ini memiliki tombol merah dan putih. Putin dapat memerintahkan serangan nuklir dengan bantuan tombol-tombol ini. Menurut media Rusia, koper ini hanya bisa dibuka melalui kode. Tidak hanya itu, koper juga tetap di bawah perlindungan keamanan yang ketat selama 24 jam. Melalui koper ini, lebih dari 6.000 bom nuklir Rusia bisa dikendalikan. Kemanapun Putin pergi, seorang petugas keamanan selalu membawa koper ini bersamanya. Selalu ada perwira yang dilatih untuk mendampingi Putin jika terjadi serangan nuklir. Dalam bahasa Rusia, tas kerja ini disebut Charger, yang diambil dari nama sebuah gunung. Koper ini dikembangkan sekitar tahun 1980-an, hanya satu koper yang muncul bersama Putin, tetapi jumlah totalnya adalah 3. Ketiga koper ini hanya dapat dibuka oleh pejabat tinggi Rusia. Para perwira yang punya akses diyakini termasuk Menteri Pertahanan Rusia dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata. Banyak pengamat mengatakan koper tersebut memiliki tombol merah dan putih. Serangan bisa dilakukan dengan tombol putih yang bertentangan dengan spekulasi populer. Disebutkan koper nuklir Rusia ini dirancang sedemikian rupa sehingga para pemimpin lanjut usia pun dapat menggunakannya dengan mudah. Koper ini selalu dibawa oleh seorang prajurit TNI AL dengan serangannya agar mudah dikenali saat di keramaian. Koper nuklir Rusia diyakini mulai berfungsi pada tahun 1983. Diketahui Rusia memiliki banyak senjata mematikan mulai dari rudal hipersonik, pesawat tempur, hingga senjata nuklir. Rudal hipersonik Rusia sendiri dinilai sangat kuat sehingga tidak dapat dihentikan oleh sistem pertahanan udara manapun saat ini. Tidak hanya itu, Rusia memiliki kekuatan untuk menghancurkan negara manapun di dunia dan kapan saja. Rusia telah mengembangkan drone bawah air dengan tenaga nuklir. Drone itu juga dapat dengan mudah melakukan serangan nuklir. Diyakini bahwa dengan menunjukkan koper nuklir, Putin mencoba mengintimidasi negara-negara barat di Ukraina. Anggota Parlemen Inggris Tobias Ellwood meminta para pemimpin barat untuk melipat gandakan upaya mereka untuk memimpin agenda saat ini, memperingatkan masa depan yang gelap di Eropa jika Rusia mengamankan tujuan politiknya di Ukraina. Pemimpin Rusia Vladimir Putin bisa menggunakan senjata nuklir di Ukraina, seorang anggota parlemen senior Tory telah memperingatkan. Tobias Ellwood, Ketua Cowas Defense Komite Pemilihan Pertahanan, mendesak pemerintah untuk mulai menjatuhkan sanksi setiap hari pada Rusia untuk memblokir ambisi politik Putin di Ukraina. Membuat pernyataan beberapa jam sebelum dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ukraina, Putin mengatakan membual tentang senjata mutakhir yang harus diberikan Rusia. Dia mengatakan dalam sebuah pidato TV mengenai urusan militer, bahkan setelah pembubaran Uni Soviet dan kehilangan sebagian besar kemampuannya, Rusia saat ini tetap menjadi salah satu negara nuklir paling kuat. Selain itu, ia memiliki keunggulan tertentu dalam beberapa senjata mutakhir. Dalam konteks ini, tidak ada keraguan bagi siapapun bahwa calon agresor akan menghadapi kekalahan dan konsekuensi yang tidak menyenangkan jika menyerang negara kita secara langsung. Mr. Ellwood mengatakan kepada BBC, jika saya memiliki keprihatinan, saya tidak akan menempatkan di luar Putin untuk membungkuk ke taktik radikal untuk mengamankan kemenangan. Dia tidak bisa gagal dan taruhannya memang sangat-sangat tinggi. Kita perlu terus mendukung Ukraina, tidak hanya dengan kekuatan keras, tetapi juga dengan bantuan kemanusiaan. Kami juga menekan Rusia, saya tidak berpikir satu hari akan berlalu ketika inisiatif baru tidak diumumkan. Hari ini kami telah meluncurkan batasan pada SWIFT. Besok seluruh Eropa harus mengirim pulang duta besar Rusia kembali ke Moskow. Mari kita undang Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Selama berbulan-bulan kami bermain mengejar, kami sekarang harus mulai mengendalikan agenda. Ketika ditekan tentang jenis senjata apa yang dia maksud, Ellwood menambahkan, kami telah melihat apa yang dia lakukan di Suriah misalnya. Dia pasti dapat menggunakan sistem senjata lain yang belum diuji atau yang biasa kami gunakan. Ellwood terdaftar senjata kimia dan mengatakan skenario terburuk akan senjata nuklir hasil rendah itu.
Ledakan besar menerangi langit pada Minggu pagi di dekat ibu kota Kiev, di mana orang-orang berjongkok di rumah-rumah ketika pasukan Rusia berjuang untuk mendapatkan gerakan di Ukraina. Para pejabat Barat percaya bahwa Putin bertekad untuk menggulingkan pemerintahan Ukraina dan menggantinya dengan rezimnya sendiri, menggambar ulang peta Eropa dan menghidupkan kembali pengaruh era Perang Dingin Moskow. Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah sepakat untuk memblokir bank Rusia terpilih dari sistem pesan keuangan global SWIFT yang memindahkan uang ke lebih dari 11.000 bank dan lembaga keuangan lainnya di seluruh dunia. Sebagai bagian dari babak baru sanksi yang bertujuan untuk membebankan biaya yang parah pada Moskow, mereka juga sepakat untuk memberlakukan langkah-langkah pembatasan pada Bank Sentral Rusia. Mr. Alward mengakui akan menyenangkan melihat negara-negara berkumpul bersama dengan cara ini. Putin mengirimkan pasukan ke Ukraina setelah berminggu-minggu menyangkal bahwa dia bermaksud melakukannya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah membangun kekuatan hampir 200.000 tentara di sepanjang perbatasan negara. Dia mengklaim Barat telah gagal untuk menganggap serius masalah keamanan Rusia dengan NATO, aliansi militer Barat yang dicita-citakan Ukraina untuk bergabung. Putin juga telah menyatakan cemoohan tentang hak Ukraina untuk hidup sebagai negara merdeka. Perang Rusia-Ukraina tengah diawasi oleh seluruh dunia saat ini. Kekhawatiran media dan berbagai lembaga penelitian intelijen semua negara adalah kemungkinan terjadi perang dunia ketiga dari konflik Ukraina. Peneliti senior di Center for Security Policy dan editor Asia Times, Stephen Bryan, memaparkan konflik ini jika ditangani dengan salah oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan NATO, maka akan terjadi perang nuklir. Melansir artikelnya di Asia Times pada Jumat 25 Februari, melampaui seluruh retorika dan sanksi-sanksi, Washington menurutnya harus memiliki pemikiran yang jelas. Memang tidak harus terburu-buru, tapi perlu untuk keamanan masa depan dunia. Menurut Bryan, Amerika Serikat harus tetap membuat Rusia tenang dan menghindari perang yang akan menyebar secara cepat jika tidak ditahan. Kemungkinan terburuk adalah jika Rusia akan menggunakan senjata-senjata nuklir. Rusia dipenuhi dengan senjata-senjata strategis dan senjata nuklir taktis, dan operasi militer terus-terusan meningkatkan penggunaan, baik secara bertahap maupun dalam satu waktu. Tak ada yang bisa tahu secara pasti. Bryan mengatakan Amerika Serikat dan mitra NATO telah secara arogan mendorong Ukraina untuk menjadi anggota NATO, mengatakan lewat deklarasi Bucharest April 2008 lalu, jika mereka berniat memasukkan Georgia dan Ukraina ke sistem NATO. NATO disiapkan sebagai persekutuan pertahanan melawan ancaman Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh dan Pakta Warsawa hadir untuk gencatan senjata, NATO yang seharusnya tidak dilanjutkan akan muncul lagi sebagai pinjaman negara-negara yang baru merdeka di timur Eropa, dari Baltik sampai ke Romania dan selebihnya. Secara logisnya, memasukkan Georgia dan Ukraina akan masuk akal, kecuali ada perang di Georgia dan Rusia datang mengakhiri kemerdekaan Georgia. Rusia menduduki Georgia untuk mengambil dua provinsi dari Georgia, yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia. Perang itu dipicu oleh dorongan NATO ke selatan dan barat, dan Rusia memutuskan perlunya buffer atau penyeimbang melawan NATOisasi. Namun perang di Georgia bisa jadi lebih buruk seperti dipaparkan Bryan. Alih-alih memikirkan ulang antusiasme NATO untuk ekspansi, NATO melanjutkan kini dengan Ukraina berlatih dan membangun pasukan Ukraina dengan dorongan Washington. Washington dan Eropa telah memainkan peran penting mendorong Ukraina ke barat dan membangun narasi melawan Rusia. Hal ini telah memperburuk situasi dan kondisi yang mana keseimbangan kekuatan geopolitik secara negatif berubah melawan kepentingan keamanan nasional Rusia. Rusia mengambil alih Crimea tahun 2014 dalam pelabuhan penting Sevastopol menuju Black Sea. Rusia juga mendorong wilayah Donbas yang diisi warga Rusia untuk pisah dari Ukraina dan memerdekakan diri menjadi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Gerakan-gerakan ini menurut Bryan termasuk dalam reaksi-reaksi pertama aktivitas ekspansi NATO. Satu-satunya hal mengejutkan adalah perlu 6 tahun bagi Rusia untuk menyerang dan melakukan ini sejak deklarasi Bucharest. Namun hal itu tidak menghentikan NATOisasi seperti disampaikan Bryan. Bahkan alih-alih mengubur NATOisasi, serangan Rusia justru memperkuat NATOisasi di Ukraina dengan dukungan penuh Washington yang menolak menerima tuntutan Rusia agar NATO jauh-jauh dari Ukraina.